Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Di pembelajaran offline kita sudah membahas tentang uji validitas dan reliabilitas instrumen tes. Kita sudah mengukur dan menentukan validitas dan reliabilitasnya menggunakan Microsoft Office Excel. Nah, sekarang sebagai referensi tambahan untuk menentukan dan mengukur validitas reliabilitas tes bisa menggunakan SPSS. Nah, itu yang akan kita bahas pada sesi ini. Untuk menganalisis data atau menguji validitas reliabilitas menggunakan SPSS, kalian harus punya datanya terlebih dahulu. Data Excelnya ya, data instrumen tesnya, skor hasil pengujian tesnya. Kalian bisa akses di QR code ini, kalian bisa download datanya berupa file Excel. Nah, nanti itu yang akan kita gunakan untuk dianalisis di SBS. Silakan di-download terlebih dahulu. Ini data Excel-nya, jadi dari 5 item soal itu dicobakan ke 30 siswa. Data ini kemudian nanti kita coba masukkan ke SPSS untuk dianalisis di sana. Silakan dibuka data Excel-nya, kemudian juga dibuka aplikasi SPSS. Jadi di SPSS kita ini harus mengidentifikasi apa itu variable view, kemudian apa itu data. Nah, variable view di sini kita harus memasukkan dulu variabel-variabelnya. Variabelnya di data Excel tadi itu adalah item soalnya. Jadi kita punya 5 item soal dan 1 skor total per siswanya. Di variable view ini kita membuat deskripsi variabelnya atau deskripsi instrumennya, tesnya. Kita punya 5 item soal tes, kita kasih aja nama X1 sampai X5, kemudian ada skor total tadi di file Excel, kemudian kita buat X underscore total. Nah, kemudian desimalnya kita buat 0 aja, karena datanya tidak dalam bentuk desimal. Kemudian untuk labelnya kita buat label untuk X1 item soal 1 sampai item soal 5. Kemudian ada skor total. Nah, yang perlu kalian rubah kemudian selanjutnya adalah measure, dibuat jadi scale, karena datanya bentuknya data ordinal. Nah, selanjutnya kita ke data view setelah menyiapkan deskripsi variabelnya ya, deskripsi masing-masing item tesnya. Kemudian data view di sini udah muncul, ada X1, X2 sampai X5 atau item soal 1 sampai 5, kemudian ada skor total. Nah, file Excel yang tadi data item 1 sampai 5 kemudian skor total di copy pastekan di sini. Kita blok item 1 sampai skor total dari responden 1 sampai responden yang ke-30. Nah, kita Ctrl C, ini kita copy pastekan aja data dari Excel tadi. Setelah di copy paste, kemudian muncul data untuk item 1 sampai item 5, kemudian skor totalnya dari 30 responden. Nah, berikutnya adalah menentukan skor validitasnya, validitas masing-masing item, kemudian skor reliabilitasnya. Kita klik Analyze, kemudian korelasi, di variat, lalu di sini ada item soal 1 sampai 5, kemudian ada skor total, kita blok aja, lalu kita pindahkan ke kotak variabel yang sebelah kanan. Lalu kita klik, sudah ada dicentang persennya. Jika kalian ingat, kemudian validitas itu menggunakan rumus product moment atau percent product moment. Nah, di sini kita ambil persen. Kemudian ini tetap di checklist pengujian 2 arah, kemudian ada flag significant correlation. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita lihat output SPSS. Masing-masing item dari item 1 sampai item 5 korelasinya dengan skor total. Yang perlu kita lihat adalah di
baris skor total. Di sini kita lihat korelasi skor total dengan item 1 sampai ke item 5. Nah, yang pertama kita perhatikan adalah percent correlation-nya. Jadi item 1 percent correlation-nya atau nilai korelasinya 0,911. Item 2 0,83 sampai ke item 5 0,863. Nah, apa makna ini? Di sini ada ada dua hal yang bisa diidentifikasi untuk melihat apakah korelasinya signifikan yang menandakan item tesnya valid. Yang pertama, lihat tanda bintangnya ada dua, masing-masing ada 2 bintang. Dilihat keterangan di bawah, correlation is significant di taraf alpha 0,01. Nah, kemudian kita lihat juga nilai sig-nya. Nah, nilai signifikansinya masing-masing item itu adalah 0,00. Nah, patokannya adalah standarnya adalah 0,05. Jika nilai signifikan itu lebih besar dari 0,05, maka korelasinya tidak signifikan atau item soalnya tidak valid. Nah, di sini kita lihat masing-masing item itu memiliki nilai signifikansi, nilai sig-nya 0,00, lebih kecil dari 0,05, artinya korelasinya signifikan dan menandakan bahwa item tes 1 sampai item tes 5 itu adalah valid. Jadi menginterpretasikan hasil korelasi untuk menentukan apakah item tesnya valid atau tidak, tinggal kita lihat di skor total, lalu kita cek masing-masing item soal sampai item soal yang kelima. Berikutnya kita tentukan skor reliabilitasnya masing-masing item tes, item 1 sampai 5, kita klik analyze, kemudian spell, lalu klik reliability analysis. Kemudian kita klik, lalu yang mau kita lihat reliabilitasnya adalah item 1 sampai item 5. Kita klik tanda panah, kita masukkan ke kanan kotak items, lalu modelnya adalah alpha. Jika kalian masih ingat, di pembelajaran offline, kita menghitung nilai reliabilitas itu menggunakan formula atau rumus alpha-Cronbach. Nah, di SPSS pun kita menggunakan rumus atau formula alpha. Kemudian kita klik OK, lalu kita coba cek output SPSS-nya. Ini output ujian reliabilitas. Kita cukup fokus pada tabel reliability statistik. Nah, lihat nilai alpha-Cronbach-nya adalah 0,920. Apa makna 0,920? Ini akan bermakna ketika kita bandingkan dengan kriteria tertentu. Nah, kita pakai patokannya misal berdasarkan buku Donald Dari dalam bukunya Introduction Research in Education, bahwa nilai atau skor alpha-Cronbach terendah itu adalah 0,60. Jika kecil dari 0,60, maka item atau instrumen tesnya tidak reliable, dan jika di atas 0,60 maka instrumen tesnya itu reliable. Nah, kita lihat skor alpha-Cronbach item test kita adalah 0,920, artinya lebih besar dari 0,60. Maka item tes yang kita punya, item tes 1 sampai item tes 5 itu adalah reliable. Nah, jadi itu pengujian validitas dan reliabilitas instrumen tes uraian menggunakan SPSS. Nah, tabel output SPSS tadi, baik pengujian validitas dan reliabilitas, silakan di-copy-pastekan ke Word, lalu diinterpretasikan masing-masing pengujian. Misalnya pengujian validitas, nanti silakan diinterpretasikan apa makna dari data hasil pengujian validitasnya. Misal item 1 berapa skor korelasinya, kemudian berapa nilai sig-nya, apa makna data itu, silakan diinterpretasikan atau diberi makna. Kemudian reliabilitasnya, misal skor alpha-Cronbach-nya tadi skornya 0,9 sekian,
Lalu apa makna angka itu? Apakah instrumennya reliable atau tidak? Silakan dimaknai. Nah, kemudian eh, hasil interpretasi itu silakan di-upload di link pengumpulan tugas. Kalian bisa akses pengumpulan tugasnya, link pengumpulan tugasnya di QR code ini. Silakan di-scan atau di screenshot dulu atau dipoto dulu. Nanti ketika tugasnya sudah selesai, silakan di-upload di link tersebut. Saya kira itu tentang materi pengujian validitas reliabilitas instrumen tes uraian menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.